Di scene kali ini, kera sakti dewasa atau Sun Gokong datang ke sebuah tempat yang dulu pernah ia tinggali. Dan ternyata tempat ini adalah tempat di mana dia waktu kecil belajar di sini. Begitu banyak kenangan semasa kecilnya dia di sini. Tidak lama kemudian datang seseorang dengan membawa sapu untuk membersihkan halaman. Namun orang tua itu pun bingung saat melihat kera di situ dan ia pun bertanya. Kemudian Sun Gokong menjawab kalau ia sedang mencari guru bodi. Dan orang tua itu pun kaget karena juga guru bodi juga gurunya. Setelah orang tua tersebut tahu kalau dia itu Sun Gokong, dia baru sadar kalau dia itu seperguruan dulunya. Dan ternyata orang tersebut adalah Dewa Malam, yaitu teman seperguruannya dulu waktu kecil. Dan Sun Gokong pun sangat senang sekali mendengarnya dan Dewa Malam pun langsung memanggil teman-temannya. Lalu Dewa Malam pun menjelaskan kepada teman-temannya kalau dia ternyata adalah teman kera kecilnya dulu. Rupanya Sun Gokong sudah lupa akan teman-temannya karena wajahnya yang sudah tua. Dan Gokong pun masih teringat dengan nama-nama teman-teman tersebut. Ada Dewa Malam, Dewa Bulan, Dewa Bintang, dan Dewa Dapur. Hanya saja Putri Kipas dan Gumoong sudah tidak ada di situ karena mereka sudah menikah dan mempunyai anak dan bernama Ang Haiji. Kemudian Gokong pun menceritakan keberhasilannya tentang ilmu awet muda. Bisa diperhatikan, Gokonglah yang paling muda di antara mereka. Tidak hanya ilmu awet muda, Gokong pun juga menguasai 72 ilmu sihir. Dan Gokong pun mulai memamerkannya dan ia pun berubah menjadi sapu. Gokong pun juga bisa berubah menjadi seekor burung dan hebatnya lagi dia pun juga bisa menyerupai guru bodi. Gokong pun berlagak seperti gurunya yang sedang memarahi murid-muridnya. Namun murid-muridnya sama saja tetap tertawa karena itu hal yang sangat lucu. Tidak lama kemudian guru bodi pun datang dan Gokong pun sangat kaget. Namun guru ternyata tidak suka karena Gokong memamerkan ilmu yang diajarinya kepada teman-temannya. Setelah guru tahu kalau Gokong menguasai ilmu 72 sihir, guru pun menyuruh Gokong untuk pergi dari tempat itu. Setelah mendengar guru menyuruhnya dia untuk pergi, Gokong merasa kaget dan dia pun sepertinya ingin tetap tinggal di situ. Dan guru pun tetap bersikeras untuk tetap menyuruhnya Gokong pergi. Dan kasihannya lagi, guru mengingatkan agar Gokong tidak berkata kepada semua orang bahwa ia pernah belajar di tempat itu. Dan akhirnya Gokong pun berpamitan untuk pergi. Setelah sesaat Gokong berpamitan untuk pergi, guru pun memanggilnya. Dan ternyata guru ingin mewariskan suatu ilmu salto, yaitu yang sekali salto 108.000 li. Singkat cerita, Gokong pun langsung menguasai ilmu salto itu. Lalu ia pun menuju ke Gua Huako, tempat asalnya dia dulu berada. Di tengah perjalanan ternyata Gokong melihat kalau rakyatnya sedang ditindas oleh siluman. Lalu si Gokong pun langsung marah dan langsung menghajar mereka. Dan akhirnya Gokong pun berhasil mengalahkan para siluman. Dan sekarang rakyatnya terbebas dari tindasan siluman itu. Akhirnya Gokong pun berhasil kembali ke Gua Huako bersama rakyat-rakyatnya. Kemudian seekor kera besar tersebut menceritakan kalau Gua Huako ada yang sedang mengganggunya. Tidak lama kemudian si pengganggu pun akhirnya datang. Kemudian Gokong pun akhirnya datang untuk menemukan siapa pengganggu itu. Dan Gokong pun akhirnya bertarung dengan siluman tersebut. Melihat jurus-jurus yang dilakukan oleh siluman itu, Gokong rupanya sepertinya mengenali waktu kecil, sepertinya dia pernah melihatnya. Sesaat siluman tersebut hendak memukul Gokong, Gokong pun teringat bahwa ia adalah teman seperguruannya waktu kecil dulu. Dan ternyata dia adalah Gumoong, teman seperguruannya dulu yang sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa. Dan sekarang kini ia pun mereka sedang berbicara tentang perjalanan hidupnya. Dan kemudian di sini pun mereka saling beradu ilmu sihir. Tidak lama kemudian, ada kera kecil yang melaporkan bahwa di luar sedang ada kekacauan yang dilakukan oleh Putri Kipas. Kemudian Gumoong pun yang sedang menyamar sebagai Sun Gokong, dia ingin mencoba untuk keluar menghadapinya. Dan benar saja di luar adalah Putri Kipas yang sedang mengacaukan para rakyat kera.
Kemudian Gumoong pun yang sedang menyamar sebagai Sun Gokong menjelaskan kalau dia adalah Sun Gokong, yaitu adalah teman seperguruannya waktu kecil dulu. Dan di sini terjadi kesalahpahaman. Putri Kipas memarahi Sun Gokong yang sedang menyamar sebagai Gumoong. Terjadi perdebatan yang sangat seru. Akhirnya Putri Kipas pun melibas siluman kerbau, yang mana dia adalah Sun Gokong. Karena aliran darah Sun Gokong ditotok oleh siluman kerbau, dia pun tidak bisa merubah wujudnya kembali ke semula. Ia pun juga tidak bisa menggunakan ilmu sihirnya. Gokong pun tidak berdaya dan hingga ia dijemput oleh dua malaikat maut. Kemudian salah seekor kera pun mengetahui ada lubang seperti ada yang meninggal di situ. Sementara itu Putri Kipas dan Gumoong yang sedang menyamar sebagai Sun Gokong sedang berbincang-bincang, dan mereka pun tidak tahu kalau Sun Gokong yang sedang menyamar sebagai siluman kerbau dibawa oleh dua malaikat maut. Kemudian salah seekor kera dewasa melaporkan kejadian tersebut kalau Gumoong dibawa dua malaikat maut. Dan saat itu juga mereka baru menyadarinya kalau Sun Gokong telah dibawa oleh dua malaikat maut. Akhirnya Gumoong pun merubah wujudnya menjadi sosok aslinya, yaitu siluman kerbau. Dan Putri Kipas pun baru menyadari kalau itu adalah siluman kerbau. Tidak mau berdebat, mereka pun langsung menolong Sun Gokong yang sedang dibawa dua malaikat maut. Di sisi lain, di alam akhirat, Sun Gokong belum juga bisa merubah wujudnya ke aslinya. Di sini Sun Gokong sudah mengatakan kalau dia bukanlah siluman kerbau. Namun tetap saja Raja Akhirat tidak percaya kalau dia adalah Sun Gokong. Akhirnya Putri Kipas pun dan Gumoong datang ke akhirat untuk menyelamatkan Sun Gokong. Namun mereka dihadang para penjaga akhirat. Di sini Sun Gokong dipaksa untuk meminum teh agar untuk mereinkarnasi. Namun Sun Gokong tidak mau karena tahu dirinya belum mati. Kemudian Sun Gokong pun melawan, namun dia tetap saja kalah karena dia tidak mempunyai kekuatan. Kemudian Putri Kipas pun berhasil mengipas para penjaga alam akhirat yang sedang menghalanginya. Kemudian mereka pun berubah menjadi kodok untuk mengelabuhi para penjaga tersebut. Setelah Gumoong datang menolongnya, Sun Gokong pun berhasil merubah wujud menjadi dirinya sendiri. Alhasil Sun Gokong pun sangat marah dan memukul para penjaga akhirat tersebut, karena Sun Gokong sudah menjelaskan sebelumnya kalau dia adalah bukan siluman kerbau. Dengan kemarahannya Gokong, akhirnya Gokong pun mengabrak-abrik kitab kematian tersebut. Dan Raja Akhirat pun marah ketika melihat Sun Gokong mengobrak-abrik kitab kematiannya. Dan Raja Akhirat pun terpaksa menyuruh mereka untuk pergi dari alam akhirat ke dunia. Di sisi lain, adik Chang'e sedang berpacaran dengan Wukong. Tidak lama kemudian, ada yang memanggil Chang'e dan menyuruhnya Wukong untuk bersembunyi di bawah meja. Namun lucunya di bawah meja sudah ada Panglima Tianfang yang bersembunyi di sana. Dan lucunya lagi, Wukong ditendang kepalanya oleh Panglima Tianfang. Tidak lama kemudian, Mahadewi pun datang untuk ikut berbincang-bincang dengan Chang'e. Dan disinilah kesempatan Tianfang untuk mengikat kaki Chang'e. Namun aksi Tianfang dalam mengikat kaki Chang'e diketahui oleh Wukong. Namun karena Wukong tak kuasa melihatnya, akhirnya Wukong pun membongkar meja tersebut agar Tianfang ketahuan. Karena kecerobohannya, Mahadewi pun akhirnya marah dan melapornya ke Kaisar Langit. Karena mereka bertiga melakukan pelanggaran, akhirnya mereka bertiga dihukum oleh Kaisar Langit. Dan Kaisar pun sangat marah sekali kepada mereka bertiga. Karena dosanya sangat besar dan tidak terampunkan, akhirnya Kaisar Langit pun memutuskan untuk menurunkan mereka ke bumi. Sebelum mereka bertiga belum terbebas dari nafsu dunia, tidak akan bisa memasuki khayangan. Namun di sini nampaknya Mahadewi memohon kepada Kaisar Langit agar meringankan hukuman mereka. Akhirnya Kaisar Langit memberi hukuman kepada mereka berdua, yaitu Wukong dan Chang'e, agar mereka saling melupakan cintanya. Sementara Tianfang yang sudah menjadi panglima dan memimpin 100.000 pasukan dihukum yang sangat berat karena dia sudah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu dia diturunkan ke bumi untuk merasakan akibatnya. Akhirnya Kaisar Langit pun menyuruh pengawal untuk mengusir mereka bertiga ke gerbang selatan. Ternyata cinta Tianfang sungguh buta. Ia mengikuti Chang'e, berharap Chang'e akan meliriknya, namun di mata Chang'e tidak ada Tianfang.
Kemudian Chang'e mengajak Wukong untuk berpisah untuk selamanya. Sebelum Chang'e tanya, Wukong pun menjawab kalau ia tidak pernah menyesalinya. Dan lucunya Tianfang pun juga ikut bertanya kepada Chang'e. Namun Chang'e tidak suka dan ia pun menamparnya. Hati Tianfang pun teramat sakit. Karena telah bersusah payah, dia tetap saja tidak mendapatkan cinta Chang'e. Sekarang ini Tianfang pun bertambah sakit setelah melihat Chang'e dan Wukong pergi menuju bulan. Dan akhirnya Tianfang pun menangis dengan mengucapkan kata legendnya, yaitu dari dulu cinta selalu begini, penderitaannya tiada akhir. Dan ia pun memeluk pengawal hingga pengawal menendang bokong Tianfang hingga Tianfang terjun ke bumi dan terjadilah reinkarnasi yang pertama. Dan Tianfang pun sekarang menjadi bayi laki-laki yang digendong dua perempuan cantik. Dan anehnya Tianfang yang masih bayi bisa berbicara, dan perempuan itu pun kaget karena mengiranya itu adalah siluman dan ia pun menjatuhkannya. Dan Tianfang pun sekarang masuk ke alam akhirat. Dan Tianfang pun tidak terima kalau dirinya sudah mati. Salah satu pengawal menjelaskan kalau dia tidak minum teh menghong, sehingga saat dia dilahirkan dia masih bisa berbicara. Sehingga membuat perempuan yang menggendongnya kaget, sehingga perempuan tersebut mengiranya bayi itu adalah siluman dan ia pun menjatuhkannya hingga Tianfang tewas. Kemudian Raja Akhirat menyuruh pengawal untuk membawa Tianfang kepada nenek Menghong untuk mendorongnya ke bumi hingga melakukan reinkarnasi lagi. Nah, sekarang mari kita lihat ke bumi. Sun Gokong hidup dengan senang di Gua Shualian. Namun cuaca tiba-tiba berubah. Sudah beberapa hari ini hujan turun deras dan banjir melanda, dan rakyat pun mulai kehilangan tempat tinggalnya. Apa gerangan sebabnya? Maka Gokong pun ingin mencari tahu. Kemudian Sun Gokong pergi menemui Dewa Tanah untuk menanyakan hal ini. Kemudian Dewa Tanah pun menjelaskan kalau penyebab banjir tersebut disebabkan oleh senjata sakti yang di Istana Naga yang sedang mencari tuannya. Di Istana Naga sebelah timur ada jarum baja yang bernama Tai. Mendengar jarum baja tersebut sangat sakti dan ingin mencari tuannya, Gokong pun makin penasaran dan ingin mengambil jarum tersebut dan juga ingin menyelamatkan rakyatnya dari mara bahaya bencana. Tanpa pikir panjang, Gokong pun langsung pergi ke Istana Naga Laut Timur. Sekian cerita Kerasakti 1 episode 3 dan nantikan episode selanjutnya.